Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, di depan kita ini teman-teman sudah saya sediakan sebuah tabung gas yang dimana ini adalah alat yang sangat penting sekali buat keluarga kita, yang bisa kita pergunakan untuk memasak atau mungkin untuk kegiatan yang lainnya teman-teman. Tanpa menggunakan gas, kehidupan kita akan semakin susah. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami yang namanya kehabisan gas di waktu yang tidak tepat, mungkin malam hari atau pas subuh, pas kebetulan pedagangnya atau tokonya itu belum buka, atau memang gasnya itu sedang langka, banyak penimbunan di mana-mana sehingga harga gas melambung sangat tinggi sekali, sehingga kita susah sekali untuk mendapatkan gas LPG seperti ini teman-teman. Padahal ini sangat penting sekali, sangat berperan penting buat masyarakat ya teman-teman, apalagi buat masyarakat yang setiap hari memasak, jadi tidak beli makanan. Tapi jangan khawatir, di video kali ini saya akan berbagi sebuah cara kreatif bagaimana cara membuat sebuah alat yang bisa kita pergunakan sebagai pengganti gas LPG. Jadi di sini nanti bisa kita pergunakan untuk memasak juga teman-teman, lebih praktis, bisa kita bawa kemana-mana juga. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang lumayan murah harganya, yang bisa kita dapatkan di warung terdekat dari rumah kita saja. Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan alatnya, langsung saja kita ke videonya, dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk bahan pertama di sini kita siapkan bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Ini adalah wadah bekas agar-agar, atau bisa kita ganti dengan menggunakan botol bekas. Yang penting berbahan dari plastik saja teman-teman, supaya nanti lebih mudah untuk cara kita menggunakannya. Kemudian di sini kita siapkan satu bahan lagi yang mudah sekali kita dapatkan dan harganya terjangkau. Ini adalah kapas ya teman-teman. Untuk kapasnya bebas, bisa berbentuk yang kotak seperti ini maupun yang berbentuk bulat. Jadi tidak harus menggunakan yang seperti ini. Ini saya menggunakan dua. Nah, untuk cara penggunaannya ini tinggal kita masukkan saja ke bagian wadah bekas agar-agar yang sudah kita siapkan. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Oke, ini saya menggunakan satu kapas saja. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah di sini kita siapkan satu bahan lagi yang bisa kita dapatkan di mana-mana, yaitu kaleng bekas teman-teman. Untuk kaleng bekasnya bebas ya, bisa menggunakan kaleng bekas jenis apapun, yang penting bisa tahan api. Kemudian untuk bahan selanjutnya atau bahan terakhir yang harus kita siapkan adalah bahan yang mudah sekali kita dapatkan juga dan tentunya harganya masih terjangkau, yaitu lilin teman-teman. Ini lilin yang bisa kita dapatkan di warung-warung terdekat dari rumah kita. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk lilinnya ini bebas, bisa yang kecil maupun yang besar. Nah, untuk cara membuat alatnya di sini, lilinnya ini kita patahkan terlebih dahulu, kemudian nanti kita masukkan ke dalam kaleng yang sudah kita sediakan. Untuk kebutuhannya nanti bisa kita sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, teman-teman. Nah, untuk talinya ini nanti bisa kita sendirikan ya, jadi tidak perlu kita ikut masak. Tapi kalau misalkan agak susah untuk mengambilnya, tidak apa-apa, nanti yang kita ambil hanya cairannya saja. Ini agak sedikit susah. Nah, seperti ini ya, ini kurang lebih sekitar 2 lilin. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah kita panaskan di atas api kompor ya teman-teman. Jadi kita akan membuat cairan dari si lilin batang ini. Oke, setelah mencair tinggal kita matikan saja. Kemudian kita ambil kalengnya dengan menggunakan tang ya, karena di bagian sini sudah saya modifikasi, jadi sehingga sangat mudah sekali untuk dibawa seperti ini. Kemudian kita masukkan ke bagian kapas yang sudah kita masukkan ke bagian ini ya, wadah. Kita masukkan perlahan-lahan saja seperti ini. Oke, seperti ini. Ini kita tunggu dulu sampai mengering, supaya lebih cepat mengering bisa kita rendam dengan menggunakan air, teman-teman. Dan setelah cairannya mengering kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita buka saja seperti ini, teman-teman. Kita potong di bagian wadahnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan alat ini sudah bisa kita pergunakan.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk tungkunya sangat mudah sekali untuk kita buat. Di sini saya menggunakan paving. Ini bisa diganti dengan menggunakan batu atau langsung ke tanah pun juga bisa. Kemudian untuk penyangganya saya menggunakan penyangga kompor, dan ini tinggal kita taruh saja ke bagian sini. Nah, untuk cara menggunakan bahan bakarnya yang sudah kita buat ini adalah paralin, yang dimana ini bisa kita bawa kemana-mana dan bisa kita pergunakan untuk memasak juga. Caranya cukup mudah sekali. Jadi seperti ini, kita taruh ke bagian sebelah sini. Kemudian nanti kita hidupkan teman-teman. Tinggal kita hidupkan saja seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk bagian ininya tinggal kita taruh ke bagian atasnya saja seperti ini. Nah, untuk apinya juga lumayan besar ya teman-teman. Ini sudah lumayan panas. Tinggal kita masukkan saja telur yang akan kita goreng teman-teman. Nah, bisa terlihat telurnya sudah mulai mengembang ya. Jadi ini benar-benar sangat panas sekali. Oke, sudah matang teman-teman. Kemudian tinggal kita ambil saja seperti ini. Oke, selain sifatnya darurat, paralin ini juga bisa kita pergunakan ketika camping. Ini sangat cocok sekali. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam tas saja. Barangnya mungil, simple, tapi sangat bermanfaat sekali. Bisa kita pergunakan sebagai pengganti gas LPG teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan yang tanpa modal, karena ini kita harus membeli lilin terlebih dahulu. Jadi kita bisa memanfaatkan tisu, bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah, dan juga kombinasi dari minyak goreng bekas atau jelantah yang biasanya hanya dibuang saja teman-teman. Jadi kita tinggal menyiapkan alatnya saja. Kita bisa menggunakan tutup kaleng bekas maupun menggunakan cobek cobek bekas ya. Yang penting menggunakan alat yang tidak mudah terbakar. Nah, itu nanti bahan bakarnya kita bisa menggunakan jelantah. Itu bisa menjadi sebuah kompor darurat yang bisa kita pergunakan untuk mengantisipasi ketika kita kehabisan gas LPG di waktu yang tidak tepat, atau mungkin harganya memang sudah benar-benar mahal. Oke teman-teman, semoga ide-ide sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.